Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang struktur data. Pengertian basis data. Basis data atau database berasal dari kata basis dan data. Basis data adalah kumpulan file atau tabel saling berelasi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kemudian database. Database kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya nih, enterprise sama dengan perpustakaan, entitasnya itu mahasiswa, anggota buku, dan data penyimpanan dan pegawai. Ini atributnya. Mahasiswa itu ada NIM, alamat, nomor telepon. Anggota itu ada nama anggota, nama, nomor telepon. Untuk buku ada nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit. Untuk pegawai itu ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Itu data penyimpanan, paraf, nomor anggota, nomor buku, tanggal pinjam kembali. Ini untuk data value-nya, yang paling atas itu adalah data dari mahasiswa, lalu anggota, buku, pegawai, dan data penyimpanan. Kunci elemen dari mahasiswa adalah NIM. Kunci elemen dari anggota adalah nomor anggota. Kunci elemen dari buku adalah nomor buku. Kunci elemen dari pegawai adalah NIM. ID-nya ya. Nah, ini adalah contoh diagram LRS-nya, seperti ini. Ini diagram ERD-nya. Perintah query SQL. 1. Buka aplikasi Command Prompt, masuk ke dalam MariaDB menggunakan user root. Ini seperti ini codingannya. Lalu tampilkan daftar database yang ada pada MariaDB. Pakai show database. Buat user baru di localhost dengan nama pegawai 1 dengan password 123 dan pegawai 2 tanpa password. Menggunakan fungsi create user. Ini nanti bisa kita masuk lagi menggunakan pegawai. Lalu tampilkan daftar user baru. Di sini kita bisa cek ada user baru kita, pegawai 1 dan 2. Kita bisa lihat 1, 2. Nah, tuh 1, 2. Lalu buatlah database DB perpustakaan dan aktifkan. Kita buat dengan create database DB perpustakaan. Lalu kita aktifkan use DB perpustakaan. Lalu database kita akan aktif. Database change. Ini buatlah tabel mahasiswa, anggota, buku. Ada juga kita membuat tabelnya itu pegawai, data penyimpanan. Nah, seperti ini codingannya. Kita menggunakan create table sesuai dengan perintah dari situ. Nah, lalu kita buat field name di table mahasiswa, nomor anggota di table anggota, nomor buku table buku, ID di table pegawai menjadi primary key. Tadi pertama kita belum bikin primary key. Jadi kita bikin di sini. Jadi kalau misalnya kita lupa membuat primary key di awal, kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Tapi kita juga bisa membuat primary key itu saat kita pembuatan table. Di sini nggak masalah, kita masih bisa untuk primary key. Di sini menggunakan alter table. Isikan data table sebagai berikut. Jadi kita udah membuat tabelnya, kita harus isi record-recordnya. Ini yang paling atas adalah mahasiswa, anggota, buku, pegawai, data penyimpanannya. Ini codingannya seperti ini. Menggunakan insert into mahasiswa, MHS itu mahasiswa. Ini kita data-data record-recordnya kita masukkan ke dalam. Lalu kita tunjukkan isi record semua table. Nah, hasilnya seperti ini. Semuanya akan terlihat hasilnya. Itu harus sesuai dengan yang perintah tadi. Lalu tampilkan jumlah peminjam pada data penyimpanan. Jumlah peminjamnya itu 3 orang. Cuman 3 orang yang meminjam buku di perpustakaan tersebut. Jadi muncul 3 menggunakan fungsi count. Kita bisa cek 1, 2, dan 3. Betul. Ada 3 orang. Lalu hapus isi record pada data penyimpanan atas nama Rini Mustika karena buku langsung kembali.
Nah, karena bukunya langsung kembali, dia minjam tanggal 16 Februari dan kembali tanggal 16 Februari. Ini langsung kembali, jadi kita bisa langsung hapus saja, tidak masalah, dengan cara menggunakan fungsi delete from data penyimpanan where no anggota KA03, karena Rini itu di KA03 nomor anggotanya. Jadi kita tidak masalah, kita hapus saja di KA03 nya, itu tidak akan mempengaruhi. Oke, terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.